Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dosen yang kami hormati dan teman-teman kelas KPIB yang berbahagia. Di sini kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Ida Ayubal Kisukma, kemudian Fadlullah Hati Mubarak, Fani Wahyu Eka Saputra, Ilham Putri Andini, dan Haris Nur Rifai akan mempresentasikan mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap perubahan sosial. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap perubahan sosial sendiri itu dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama adalah faktor internal. Faktor internal ini merupakan faktor-faktor yang muncul dari dalam diri masyarakat itu sendiri, baik yang bersifat kolektif maupun bersifat individu. Nah, dalam faktor internal perubahan sosial, kita akan membahas 4 hal yang menjadi penyebab perubahan sosial budaya di dalam masyarakat. Yang pertama, untuk faktor internal yang pertama adalah perubahan jumlah penduduk atau populasi penduduk. Bertambah atau berkurangnya jumlah penduduk dalam suatu wilayah menyebabkan terjadinya perubahan sosial di daerah tujuan maupun di daerah yang ditinggalkan. Contohnya, ketika penduduk Pulau Jawa pergi ke Pulau Kalimantan, maka di Pulau Kalimantan akan terjadi perubahan struktur masyarakat, terutama lembaga kemasyarakatannya dalam bentuk aturan dan norma-normanya. Sedangkan di wilayah Pulau Jawa akan terjadi pengurangan penduduk yang mempengaruhi pembagian kerja dan stratifikasi sosial lembaga-lembaga kemasyarakatan. Selanjutnya, konflik sosial. Konflik sosial di antara kelompok masyarakat dapat mendorong terjadinya suatu perubahan sosial. Misalnya, konflik yang terjadi antar warga lokal dengan warga luar daerah. Ini menjadikan warga lokal sulit untuk menerima kehadiran warga dari daerah lain di wilayahnya. Yang ketiga, inovasi baru. Lahirnya penemuan dan inovasi baru sangat mempengaruhi perubahan yang terjadi di masyarakat. Contohnya, penemuan internet membuat masyarakat lebih mudah dalam mengakses informasi. Yang keempat, terjadinya pemberontakan dan revolusi dalam masyarakat. Pemberontakan terjadi karena ketidakpuasan masyarakat terhadap sistem kekuasaan pemerintah. Hal ini dapat memicu munculnya gerakan revolusi yang akan membawa perubahan besar dalam masyarakat. Contohnya seperti demo yang dilakukan saat Orde Baru tahun 1998 yang akhirnya membawa perubahan besar bagi negara. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Fadlullah. Baik, selanjutnya yaitu faktor eksternal yang menjadi pemicu perubahan sosial. Nah, seperti yang kita ketahui, faktor eksternal merupakan faktor-faktor yang berasal dari luar yang menjadi penyebab perubahan sosial di masyarakat. Nah, di sini kami akan menjelaskan 3 faktor yang menjadi pemicu perubahan sosial. Yang pertama yaitu akibat perubahan lingkungan alam. Nah, perubahan lingkungan alam di sini terjadi akibat bencana alam seperti gunung meletus, gempa bumi, banjir, tanah longsor, tsunami, dan lain sebagainya. Akibat kondisi ini memaksa para masyarakat untuk melakukan mobilitas, bepergian ke tempat yang lebih aman atau mengungsi ke tempat yang lebih aman. Nah, di tempat pengungsian tersebut ataupun di tempat baru tersebut akan terjadi perubahan sosial, baik dari lembaga kemasyarakatannya maupun dari lingkungan sekitar. 2. Peperangan. Peperangan yang dimenangkan oleh pihak lawan dapat menyebabkan terjadinya perubahan sosial di wilayah yang mengalami kekalahan. Kebijakan-kebijakan baru dari suatu pemerintah pemenang perang yang diberlakukan dapat menjadi sebab perubahan ini terjadi. 3. Pengaruh budaya masyarakat lain. Masuknya pengaruh budaya asing ke suatu daerah lewat proses pertukaran budaya maupun media massa dapat mempengaruhi budaya asli di wilayah tersebut. Pengaruh budaya asing dapat memicu terjadinya asimilasi dan akulturasi budaya yang melahirkan perubahan sosial di masyarakat. Sekian penjelasan dari kami tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.